Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah seorang rasul untuk menjadi pembimbing kaum yang ada di lembah Bakkah itu, membayangkannya tidak jauh-jauh. Anak Ismail, cucu Ismail. Tetapi Allah kabulkan 4200 tahun kemudian. Hanya kalau yang dibayangkan adalah seorang rasul yang masa tugasnya sesuai umurnya. Kan masa tugasnya sesuai usianya. Selesai. Dicabut risalahnya, ganti risalah nabi yang lain. Umumnya kan begitu pada masa Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika dia masih hidup saja sudah ada nabi dan rasul yang lain. Tapi dikabulkan oleh Allah dengan Muhammad SAW menjadi rasul, menjadi nabi yang risalahnya berlaku sampai akhir zaman. Seberapa panjang dia memberi manfaat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk kota Mekah, Ansih, yang didoakan oleh Ibrahim, dimintakan Rasul untuk membimbing, itu kota Mekah. Bandung itu nggak didoakan. Tetapi ketika Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka risalah Rasulullah Muhammad SAW itu berlaku, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang didoakan seorang nabi dan rasul pembimbing yang konstruksi zaman itu usia risalahnya sesuai usia biologisnya, selesai. Allah kabulkan dengan seorang rasul yang berlaku sampai akhir zaman. Yang didoakan kota Mekah, Ansih, wilayah yang kecil, dikabulkan Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW yang berlaku risalahnya untuk semesta. Ini menunjukkan pelajaran penting untuk kita. Jangan istijal tentang doa, jangan tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah tentang berdoa? Engkau berdoa, lalu kemudian engkau mengatakan doaku tidak dikabulkan. Itu termasuk tergesa-gesa. Kalau berdoa, berdoalah. Karena berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita. Karena Allah Maha tahu. Tidak dikasih tahu pun tahu. Tetapi doa itu berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbincang mesra dengannya agar dia ridhai apa yang diberikannya untuk kita, apa yang diambilnya dari kita, apa yang disimpannya untuk kita di waktu yang tepat. Berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita, karena Allah Maha tahu, tapi berdoa adalah berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia ridha kepada segala yang ada pada kita. Dan itulah kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah kabulkan doanya dengan cara yang luar biasa. Berjarak waktu jauh, tetapi dengan jauh lebih indah, lebih baik, lebih mulia, lebih luas keberkahan dan manfaatnya daripada yang dia minta. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau sudah berdoa, aku tidak lagi khawatir akan dikabulkan di mana, dengan cara apa, dalam bentuk apa. Terserah kepada Allah. Karena ketika aku dikaruniai ilham untuk berdoa, berarti Allah sudah memberikan karunia itu kepada aku. Digerakkan untuk berdoa, berarti sebenarnya sudah dikasih. Cuman waktunya saja. Yang menggerakkan kita untuk berdoa kan Allah juga. Yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Umar, kalau aku enggan berdoa. Karena berarti Allah tidak suka untuk bermesra denganku. Kalau kita enggan berdoa, berarti, kata Umar, Allah enggan bermesra dengan kita.
Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan kita belum menjadi hamba sejati sebelum lebih mencintai doa itu dibandingkan terkabulnya doa. Terkabulnya doa itu wajib kita syukuri, tetapi berdoanya itu saja sudah lebih-lebih harus kita syukuri. Ada orang yang kita sayangi, kita cintai, dia ngasih kita bunga, lalu dia pergi dengan dia ngajak kita jalan-jalan, manja-manjaan, gandengan tangan, taruh kepala di bahu, terus sepanjang hari. Pilih yang mana? Dikasih bunga lalu ditinggal pergi, atau mesra-mesraan sepanjang hari tapi gak dikasih apa-apa? Jelas kata Ibnu Athaillah, milih yang mesra-mesraan sepanjang hari. Apalagi Allah gak mungkin gak ngasih kalau mesra-mesraan sama kita. Mesra-mesraan itu doanya, bunga itu pengabulan. Maka kita ini hamba sejati kalau sudah lebih mencintai berdoanya daripada sekedar pengabulannya. Dan itu yang diajarkan Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dari yang pertama, wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunanku juga dong jadi imam seluruh manusia. Dengan Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Doa yang sekaligus metode pendidikan yang sudah kita bahas tadi. Sampai kemudian Rabbi habli minas salihin, terus memohon dikaruniakan anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Sampai kemudian memohon kepada Allah agar anak keturunan yang ada di lembah Bakkah diberi pembimbing yang akan membimbing mereka dalam ketaatan. Menunjukkan hal luar biasa pada diri Ibrahim, kepeduliannya, cintanya, harapannya tentang generasi penerus, tentang orang-orang yang datang kemudian. Itulah mengapa kata sebagian ulama Ibrahim sangat dicintai oleh orang-orang dari zaman sekarang, karena dia juga sangat mencintai orang-orang yang akan datang kemudian. Tidak ada nabi selain Rasulullah Muhammad SAW yang diistimewakan dengan cara seperti ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut dalam salawat, disebut dalam zikir pagi dan petang, yang disebut abina, bapak kita semua, yang dihormati di semua agama wahyu, yang Allah katakan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Gak ada yang bisa benci pada jalan hidupnya Ibrahim alaihissalam itu kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Semua hormat, semua cinta kepada Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam juga sangat cinta, sangat sayang pada generasi penerus, sehingga berulang-ulang dia mengungkapkan doa-doa yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terkabulah doanya Ibrahim alaihissalam ketika dia mengatakan waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi kemudian. Kalau nggak keblinger, nggak mungkin ngomongin Ibrahim dengan nada jelek, nggak mungkin. Pasti bagus-bagus pembicaraan tentang Ibrahim alaihissalam. Selengkapnya di buku Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC, mana MC?